Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ketemu lagi dengan Duo Admin. Selamat malam semua anggota Info Tanjung Bintang di mana Anda berada. Ya, selamat malam teman-teman. Terutama di Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Mergo Mataram, Jati Agung, Kalianda, Palas, Sidomulyo, dan 17 kecamatan yang ada di Lampung Selatan. Betul, di Lampung Selatan. Dan kemudian tidak lupa juga kita sapa-sapa yang ada di luar negeri. Ya, anggota Info Siapakah Tanjung itu? Bintang yang ada di luar negeri yang pasti yang pertama dominasi sekarang di Hong Kong. Singapura, Kemudian ada di Makau, Malaysia, ada di Arab Saudi, Australia, dan di seluruh dunia. betul juga. Ya, ada di semua anggota Info Tanjung Bintang, ada di seluruh dunia yang menyimak pada acara malam hari ini. Ya. Selamat malam, semoga keberkahan buat kita semua dan Amin. rezekinya selalu lancar. Iya. Malam hari ini kita agak fresh dikit ya Min ya. Fresh. Alhamdulillah udara tidak ada hujan. Dan juga cuaca sangat Cuaca sangat cerah. cerah dan sejuk. Bagi Anda yang di seputar Tanjung Bintang dan sekitarnya, Anda bisa datang langsung di kafe Kemana di kita Tanjung Coffee ya. Jadi bisa menyimak kami, bisa Betul. menanyakan langsung. Betul sekali. Karena tema kita pada malam hari ini cukup menarik. Apa Masih itu, Min? rangkaian dari yang kemarin jalan-jalan. Yang lagi viral ya, yang lagi viral. Setelah kemarin kita mengundang yang model Model di jalan di jalan yang berlumpur. Kemudian malam hari ini kita bicara tentang siapakah sebenarnya yang berhak merawat jalan itu. Betul sekali. Jadi nanti akan kita jelaskan atau dijelaskan oleh pengamat transportasi. Pengamat transportasi. Oke? Ya. Sebelum kita Betul, Min. Ya. Tentunya pada malam hari ini acara kita disponsori oleh kopi lima jari. Ini bukan kampanye, sudah nggak ada kampanye. Bukan ada kampanye. Memang ini tipenya kopi 5 jari. Ini kopi Ya. terbaru dan Ya. coba dulu rasanya, harganya murah. Murah sekali. Nah, ini disponsori oleh Mbak Tati Suprapti. Iya. Ya. Jadi lama. bagi Anda yang ingin bahasa Jawanya apa, Min? Pulaan. Ya, jadi Ya. distributor atau Distributor. jadi Ini harga reseller. ecer. Ini harga ecer ini aja yang kemasan seperempat kilo ini kalau salah ya. Ini hanya 6.500. Wow, murah banget. Murah sekali. Dan ini harga berapa? Ini yang berapa, Yang Min? 100 gram harganya 100 gram cuma 3.500. Cuma 3.500. Sangat terjangkau. Ini harga eceran loh. Apalagi Ya. kalau harga grosir mungkin insya Allah akan lebih murah lagi. Oke, Min, untuk menyingkat waktu karena malam Oke. sudah cukup larut, kita panggilkan Ya, kita panggilkan bintang tamu bintang kita kepada beliau Bapak Seno Subagio. Seno juga untuk dapat naik ke panggung Ya, monggo Pak Seno. kita. Ya. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Oke, Pak Seno, monggo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Seno. Selamat malam. Monggo. Monggo, Pak. Mari, Pak. Ya. Oke, kita mungkin bisa melanjutkan materi perbincangan kita sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu tentang jalan. Betul. Siapakah yang merawat jalan? Mungkin sebelum kita masuk ke materi atau ke kita pinjam-pinjam santai, mungkin perlu perkenalan. Mungkin banyak yang Seperti belum biasa. mengenal. Siapa sih Pak Seno ini? Siapa sih bintang tamu kita pada malam hari ini? Mungkin Di mana Pak. tadi beliau tinggalnya gitu. Monggo Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon maaf kepada seluruh pemirsa yang mungkin ada yang live atau saat ini sedang mengikuti kegiatan lain. Perkenalkan, saya Seno Subagio, tempat lahir Tanjung Bintang, dan mulai mengabdi di pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, mulai 1 Desember 1985 hingga 1 Oktober 2020, beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah masih dengan sampai saat ini, walaupun situasi pandemi COVID-19, kita tetap terapkan protokol kesehatan dan tetap saya himbau
kepada seluruh warga masyarakat tetap menerapkan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, serta menjaga jarak. Dan selanjutnya saya perkenalkan juga, saya pendidikan dari sekolah menengah atas. SD-nya dulu, SD-nya dulu, Pak. SD mana, Pak? SD, Pak. Baik, SD saya selama 6 tahun, dari tahun 69 hingga tahun 1976 di SD mana, SDN 1 Jati Baru. Jadi baru sini. Jati Baru, ya, di tempat Nggak ada kita bonus ini. tapi Pak tahunnya. Cukup 6 tahun ya. Cukup 6 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah tepat waktu. Terus SMP-nya Pak? SMP saya di SMP Negeri 3 Tanjung Karang, tepatnya sudah merantau berarti. di Rawa Laut. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1977 hingga 1980 mengalami perpanjangan waktu setengah tahun. Ya, Ada bonus berarti. Bonus. pada saat itu diadakan perpanjangan waktu tes diagnostik ya namanya. Oh. Ya, makanya tahun pelajaran kita sekarang bergeser sampai ke bulan Juni. Jadi Betul. Juli hingga Juni. Kalau dulu Geseran. waktu SD dari Januari hingga Desember. Oh, dulu kita belum merasakan tuh, Ya. Min. Kita merasakan ya di bulan Juni. Gitu. Ya, terus Makanya- SMA. SMA kebetulan saya setaraf SMA di Sederajat ya? kalau sekarang SMK ya. Kalau Oh, dulu SMK. ini yang menggunakan baju abu-abu ya, STM Negeri Tanjung Karang. Itu yang terkenal dengan STM Unila ya. Oh, STM. Oh, STM. Lu alumni, bro. Sama ternyata ya. Iya. Senior berarti ya. Alhamdulillah. Senior, alhamdulillah. Ketemu senior, namanya nggak tahu. Iya. Kalau beliau itu senior saya, Masya Allah. Iya. Ya, terus Ya. Dia langsung PNS atau Sempat melanglang buana di Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Pulau Lepar. keliling juga, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Itu tahun 1983 hingga 1984. Itu. Terus mulai meniti karir di pegawai sebagai negeri. pegawai negeri sipil. Nah, itu di bidang apa, Pak? Di dinas apa? Langsung dari Kanwil Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, kemudian ditugaskan di Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan. Jadi langsung terjun di Tanjung Ya. Bintang, Pak, yang tepat ini. Di Lampung Selatan langsung ditempatkan di Kecamatan Tanjung Bintang mulai Januari 1988 hingga Desember 1990. Kemudian Januari 1991 hingga Desember 1992 di Kecamatan Pagelaran. Dulu Sempat ke masih Lampung Selatan. ya. Oh, Sekarang- Pak, dia memang datang dulu ya. Sekarang Tanggamus, ya. Mungkin sekarang sudah jadi Pringsewu ya. Resewu sekarang betul. Nah, itu. Kemudian 1993 hingga 1995 di Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan di Tata Bangunan seksinya. Kemudian Januari 1996 sampai akhir masa tugas di Kecamatan Tanjung Bintang, di UPT Kecamatan Tanjung Bintang, UPT Dinas PU, kemudian berganti nomenklatur yaitu EPR. UPT Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Tanjung Bintang dengan wilayah Kecamatan Tanjung Bintang dan Tanjung Sari. Sebenarnya fokus kerjanya UPT PU. konstruksi PU itu apa sih? Apa aja, Pak? Ya, Apakah cuma jalan atau memang mengukur bangunan-bangunan atau membangun irigasi dan sebagainya, termasuk bangunan-bangunan Fisik? fisik? ya. Itu pada tahun sebelum tahun 2000 itu kami masih terlibat dengan bidang perizinan ya untuk sumber pendapatan asli daerah.
daerah Kabupaten Lampung Selatan, khususnya bidang perizinan mengenai izin mendirikan bangunan. Namun sejak reformasi kami hanya bertugas di bidang ke-PU-an, baik Bina Marga tentang jalan, kemudian irigasi tentang saluran atau pengairan air untuk bercocok tanam para petani, kemudian jembatan, ya, jembatan dan pengaspalan jalan ya. Gedung sudah katakan kita sudah tidak menangani karena dinas instansi lain sudah langsung dengan dinasnya. Gedung itu biasanya dengan dinas apa, Pak? Kalau bangunan pemerintah sesuai dengan dinas masing-masing instansinya, semuanya infrastruktur seperti pendidikan ya itu langsung dengan dinas pendidikan. Untuk fasilitas kesehatan, namanya puskesmas langsung dinas kesehatan Kabupaten Lampung Berarti Selatan. masing-masing sudah Ya. masing-masing. Ya. Oh berarti PU itu memang fokusnya di jalan dan irigasi itu termasuk dan untuk bangunan gedung punya pemerintah yang yang pemerintah termasuk. ke Pamong Perajaan. Oh gitu. Ya. Terus melihat Pak, melihat dari yang viral kemarin termasuk Jalan Tanjung Bintang. Ya. Ini sebenarnya Tanjung Bintang itu wewenangnya di mana? Dari mana? Wewenang untuk yang merawat atau masyarakat juga perlu punya kewajiban untuk merawat juga atau tidak? Mungkin dari segi jalan sendiri itu Pak, termasuk jalan apa sih sebenarnya itu dari kacamata Pak Seno sendiri? Ya. Jalan yang lurus viral itu. Jalan Baik. poros ya, Poros. jalan poros. Jalan yang beberapa waktu lalu mungkin sampai hari ini mungkin masih juga diviralkan ya. Mudah-mudahan. Ya. Itu kebetulan artisnya ya masih Masih ada? Itu harusnya. oh ada ya. Masih ada sini artisnya. Ya. Selalu menonton Ya. kita nih. Mohon maaf kalau gitu. Ya, apa saya tadinya berpikir, waduh kok lulurnya pakai lumpur gitu ya. Mohon maaf. Nah, cuman ya nggak apa-apa. Itu namanya ungkapan, itu boleh-boleh saja. Apapun bentuknya, kadang-kadang kan ada yang memberi ikan, ada yang memberi tanaman dan lain sebagainya. Baik, untuk jalan itu namanya ruas jalan Simpang Serdang, Pasar Tanjung Bintang, ya. Simpang Sedang, Pasar Tanjung Ya, Bintang. atau Simpang Serdang Jati Baru ya gitu. Kemudian status jalan itu adalah jalan Kabupaten Lampung Selatan, namun sudah pernah dilakukan survei kelayaan trafik oleh Dinas Bina Marga Provinsi Lampung. Nah itu mungkin kedepannya akan dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi yang mungkin dimulai titik nolnya dari Simpang Serdang Dan itu Coca-Cola ya, Pak? Ya, Portal ya. ya berarti ya. portal ya itu mungkin dilakukan pembangunan baik pelebaran maupun peningkatan statusnya, kualitasnya hingga perbatasan Lampung Timur yaitu di Ngesti Karya. Oh, Ya. Oh, berarti langsung Talang Jawa, Istikarya. Ya, gitu, ya. Jadi sepanjang itu ya Pak ya? Insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan itu menjadi jalur-jalur strategis untuk wilayah Lampung Selatan. Lampung Memang, Selatan maupun Kecamatan Tanjung Bintang yang secara khusus Dilewati. bisa dilewati ataupun terbangun. Untuk menaikkan grade Pak ya? Ada menaikkan grade dari jalan kabupaten menuju jalan Provinsi. provinsi itu sebenarnya Apa syaratnya ya? syarat-syaratnya, terus kemudian apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat supaya ini biar memang Dia naik kelas. naik kelas Ya. gitu Pak. Ya tentunya kepadatan trafik. Oh, Ya. jadi banyaknya Ya. kendaraan yang lewat ya, berarti lalu lalang. Kepadatan trafik, kemudian beban syarat tonase ya. Walaupun Kalau mungkin beban kayaknya kata pemerintah sudah melebihi beban ya, Amin ya. Iya. ya itulah. Tapi kadang ditengok kembali apabila dikaitkan dengan aturan, mungkin yang akan menerima apa ya istilahnya timbal balik mungkin para petani kita yang punya tanaman singkong, tanaman jagung, sawit itu akan kesusahan mengeluarkan hasil Buminya dari hasil dalam ya. pertaniannya ya, panennya. Nah, karena apa? Kalau
kendaraan besar sudah tidak bisa masuk, secara otomatis mereka terbatasi untuk mengeluarkan hasil panennya. Betul. Dan saya rasa kalau sampai dibatasi muatan ini sangat berpengaruh di harga terus. Harga kalau mobil besar yang harusnya bisa masuk membawa muatan yang besar dengan nilai kosnya lebih rendah, tetapi tidak boleh masuk dengan muatan besar, ya otomatis akan menaikkan harga itu. Betul. Dan ini akan merugikan petani terutama. Menambah biaya produksi ya pasti ya. Iya, betul-betul. Transportasinya. Ya, sedangkan petani sendiri berupaya untuk meningkatkan hasil pertaniannya, Iya, betul. ya, dengan memberdayakan energi maupun termasuk biaya pengadaan prasarana seperti pupuk dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ada mobil besar yang masuk, hasil pertanian yang meningkat, Betul. itu akan sia-sia. Nih Pak Seno, saya mau tanya Pak Seno. Kan kita kan Tanjung Bintang itu kan sudah dari dulu dicanangkan sebagai KAI, kawasan industri Lampung, yang otomatis secara tidak langsung pasti itu akan tonase ya, mobil-mobil tonase, karena namanya kawasan industri. Nah, apakah memang tidak ada semacam persiapan atau tentang fasilitas umum ya, jalan dan sebagainya untuk ya namanya kail, ya harusnya kan dari sisi kualitas jalan, harusnya gridnya kan juga yang sudah lebih baik, dipersiapkan gitu. Itu apakah memang tidak ada? Dulu Jalan Insinyur Sutami, di mana Jalan Insinyur Sutami itu statusnya masih jalan provinsi. Itu ya Pak Wahyu, Pak Edi. Ya. Nah, dulu kawasan industri Lampung yang berada di Kecamatan Tanjung Bintang terletak di Jalan Insinyur Sutami. Nah, sekarang status jalan itu meningkat jadi jalan negara. Oh, Sutami sekarang jalan negara. Ya, jalan negara. Iya. Jadi sebagai jalan kolektor ya. Kolektor artinya penghubung antara dua jalan primer pusat dan jalan primer pusat, lintas barat dan lintas timur ya. Kalau mungkin lebih cenderung disebut lintas tengah. Jalur Sutami itu ya, perbatasan Lampung Timur juga. ya kan itu yang Jalan Soekarno-Hatta itu kan lintas Sumatera. Lintas timur juga lintas Sumatera itu. Nah, untuk jalur yang masuk statusnya masih jalan kabupaten. Kenapa nggak ikut naik gitu loh Pak? Maksudnya kan sudah negara, berarti yang lainnya kan akan menyesuaikan gitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa secara otomatis, tetap dilakukan survei kelayaan. Nah, jadi mungkin kalau sudah menjadi pertimbangan hasil-hasil studinya layak, dianalisa, kemudian dipaparkan dalam suatu forum koordinasi daerah, insya Allah ya tinggal kita doakan mudah-mudahan pemerintah daerah, baik daerah Kabupaten Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung, ya, yang mana Provinsi Lampung dipimpin oleh Bapak Arinal Junaidi dan Ibu Kusnunia, ya, atau biasa disapa Bu Nuni atau Mbak Nuni. Kemudian Lampung Selatan yang sementara ini dipimpin oleh Bapak Nanang Ermanto, dan beliau juga sebagai Bupati terpilih ya Pak Wahyu ya tadi ya sudah ditetapkan oleh KPU beberapa hari ini tadi bersama Bapak Pandu ya. Itu mudah-mudahan bisa lebih bersinergi bersama masyarakat Tanjung Bintang ya. Mumpung bulan Februari ini adalah bulan musyawarah rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, insya Allah di Tanjung Bintang mungkin kalau jadwalnya fix itu di tanggal berapa ya? Pokoknya dalam bulan Februari ini akan ada musrenbang. Ya itu. Insyaallah. Terus Pak Seno, ini saya potong mau. Kemarin kan sudah ada langsung ya, Pak Bupati langsung menunjuk Dinas Perhubungan dan juga meninjau langsung terkait lah ya Pak, bahkan meninjau langsung gitu kan. Kemudian ada razia tonase, mobil-mobil yang tonasenya melebihi kapasitas. Menurut Pak Seno sebagai warga ini ya, sebagai warga kita objektif saja, sebagai warga, apakah itu efektif untuk mengurangi kerusakan jalan? Saat ini gitu Pak. Apa yang harus dilakukan pemerintah harusnya apa dulu yang harus diperbaiki, harus dibenahi dulu? Ya, mungkin dilakukan razia paling tidak
beliau mengetahui bahwa beban syarat tonase itu ternyata antara 10 sampai 20 atau 20 sampai 50 kan gitu. Jadi kedepannya mungkin sebagai bahan untuk musyawarah atau perencanaan pembangunan. Jadi kalau tidak ada survei kelayaan atau studi kelayaan traffic maupun tonase yang melalui, karena itu beban dinamis ya, lewat jalan terus. Nah, itu akan ke depan untuk menentukan apa sih konstruksi yang layak di jalan Tanjung Bintang diterapkan ini. di jalan itu. Apa mau menggunakan beton pavement atau fleksibel pavement ya. Kalau beton pavement otomatis jalan itu akan lebih keras, bebannya secara langsung di beton. Tapi kalau fleksibel pavement berarti dia akan bergerak terus. Nah, tergantung sekarang apa yang akan menjadi pilihan dari perencanaan pembangunan itu. Nah, kemudian yang perlu dibahas dalam perencanaan itu adalah bagaimana supaya jalan itu awet dan tidak rusak. Tentunya drainasenya juga tidak kalah penting. Tempat keluarnya air. Ya. Supaya airnya tidak. Ya. Kemudian memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada warga masyarakat untuk tidak membuang air limbah dari atap rumah atau toko atau warung langsung ke tepi jalan. Seharusnya dia jatuhkan di halaman, kemudian masuk ke saluran air limbah yang ada di pinggir jalan. Nah, insya Allah kalau dengan salurannya baik, maka jalan akan terawat dengan baik. Ini Pak, banyak di kasus-kasus di kampung-kampung ya Pak ya, itu memortal jalannya. Apakah itu tindakannya dibenarkan atau sebenarnya niatnya bagus? Contoh ya di gang-gang itu ya. Niatnya bagus. Niatnya bagus supaya betul lebih awet lah, mobil-mobil besar yang memang tidak sesuai kapasitasnya nggak masuk jalan kampung. Ya. Nah, secara undang-undang ataupun secara pemerintahan, apakah itu dibenarkan hal tersebut? Terus kalau misalkan tidak dibenarkan atau memang tidak dibolehkan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya jalan itu aman? Ya, sebaiknya baik pemerintah maupun semua komponen warga masyarakat itu kita sama-sama memberikan penyuluhan atau pemberian kesadaran pribadi masing-masing warga untuk tetap memelihara bangunan jalan. Karena dengan anggaran pemerintah yang terbatas, ya, itu kalau masyarakat sendiri tidak mau merawat, secara otomatis jalan itu akan cepat rusak. Cepat rusak. Nah, sebaiknya apabila kendaraan yang dibawa oleh seorang driver ya bermuatan berat, alangkah baiknya tidak dimasukkan ke jalan-jalan yang memang bukan kapasitasnya. Kemudian disarankan juga para pengusaha yang memiliki armada-armada itu mempunyai terminal ataupun garasi ya, sehingga tidak oleh para driver tidak dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Itu untuk mengurangi kerusakan jalan. Ya, walaupun semua itu tetap harus diperhitungkan sama-sama antara untung dan ruginya. Karena setelah pemerintah membangun, itu diserahkan kepada masyarakat. Baik itu yang dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun pemerintah desa. Itu diserahkan kepada masyarakat untuk merawatnya. Perawatan yang dilakukan oleh rekanan itu selama masa perawatan. Berapa bulan biasanya Pak? Untuk kayak garansinya lah. Ya, garansi Pak. Biasanya perawatan itu dilakukan selama 6 bulan. Itu. Nah, itu mungkin juga ada yang perawatan ya tergantung dari spek kontraknya ya. Secara kasat mata Pak, jalan kita itu yang jalur poros tadi itu, jalur dari Simpang Serdang, Jati Baru itu sebenarnya layaknya seperti apa? Apakah memang diaspal ya hot mix atau sudah beton? Ya, pertama harus direncanakan untuk pelebarannya. Karena sudah banyak
pengguna jalan umum ya, terutama banyak karyawan perusahaan yang menggunakan kendaraan roda 2 itu juga perlu pikirkan keselamatannya. Kemudian jalan itu kalau mau ditentukan dengan konstruksi beton rigid yang menggunakan ready mix ataupun menggunakan aspal hot mix yang lebih dikenal dengan fleksibel pavement ataupun beton pavement, ya itu alangkah baiknya memang studi kelayaan ya, tapi daerahnya memang agak, terutama Itu kan yang sempit, dari Pak, daerah ya? Serdang ya sempit. Terus sempit itu bisa dilebarkan nggak ya? Ya. Maksudnya kan itu jalur sebelah, misalkan yang diselokan ya, yang di tempat PTPN itu ya. PTP, ya. Itu kan sudah mepet banget. Ya. Apakah memungkinkan untuk ditutup gitu loh? Ya ditutup. Ya gimana caranya supaya jalur itu Ya, menjadi itu, lebar? itu nanti menjadi kewenangannya Pemerintah daerah. pemerintah daerah, itu di luar kuasa saya ya. Kalaupun kita sebagai warga masyarakat Bukan, maksud saya analisa. Kita Ya. menganalisa ya, bukan untuk memutuskan, tetapi Ya. menganalisa apakah itu memang bisa untuk ditutup. Misal andai kata kita berandai-andai karena jalur kita itu kan sudah sempit. Ketika ada mobil kanan kiri, misalnya mobil puso Ya. itu sudah sampai harus berem lah bahasanya Ya. kan kayak gitu. Ya. Nah itu apakah memungkinkan untuk ditutup? ya, tentunya dilakukan musyawarah bersama atau koordinasi antara PTPN 7 dengan pemerintah daerah dan unsur terkait yang dapat mediasi atau menjembatani pembangunan itu ke depannya, sehingga tidak akan timbul permasalahan baru gitu ya. Namun demikian, kalau namanya pembangunan pasti Tapi ada, bisa ya? insya Artinya Allah. bisa lah diakali Ya. itu ya, bisa lah. Bukan diakali, artinya kita memang ada musyawarah ya. Ya. Kalau memang itu memang perlu dibesarkan, tetap dilebarkan, tetap Ya. dilebarkan. Terus satu lagi Pak, melihat jalan ini tadi antara jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Ya. Itu wewenang yang memperbaiki itu kalau untuk jalan negara itu siapa? Karena kebetulan malam hari ini kuis kita adalah Pertanyaannya ya, salah satu pertanyaannya adalah pertanyaannya. siapakah yang berhak memperbaiki statusnya jalan negara? Tuh. Ya. Ya, tentunya jalan negara melalui anggaran negara APBN ya. Kalau itu jalannya jalan negara melalui Direktorat Jenderal Bina Marga yang ada di provinsi ya, itu akan dilaksanakan pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Oke, jadi teman-teman, soal yang tadi malam ini keluar tadi, yaitu jalan negara itu yang mempunyai wewenang untuk perbaikan adalah dari negara atau dari pusat. Pusat, dari Jadi pemerintah pusat, ada ya. yang jawab daerah, mohon maaf berarti salah. Salah. Oke, Nah kalau ini Pak, ada jalan itu kan ada klasifikasinya Pak. Ya. Bisa dijelaskan klasifikasi jalan itu seperti apa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau apa jenisnya? Ya. Sekarang ini untuk klasifikasi jalan itu ada kelas 1 sampai kelas 3C itu. Ya, ternyata mungkin di Tanjung Bintang ini banyak jalan yang kalau disesuaikan dengan kelasnya itu mungkin sudah banyak yang menjadi kelas 2 atau kelas 3 ya. kalau kelas 1 itu biasanya untuk kendaraan apa Pak? Untuk muatan berapa gitu? Berapa Ya. ton? Kalau secara umumnya aja lah. Ya, gambaran Ya. umumnya aja. Ya. Itu kalau untuk kelas 1 itu mencapai 20 ton lebih. 20 ton, berarti termasuk jalan negara berarti ya, Ya. termasuk daerah yang beton Besar. itu ya, besar. Terus kalau untuk kelas 2 Ya, itu seperti jalan kabupaten. Kemudian kalau kelas 3 ya seperti jalan Kalau lingkungan. jalan provinsi Kampung. masuk masuk kelas berapa itu? Jalan Negara juga provinsi, ya? jalan Negara, ya, kelas 1 ya. satu juga berarti. itu. Ya. Terus kalau kelas kampung itu berapa ton paling? Ya, Seperti jalan Satria nih Pak, Ya. jalan Satria ini termasuk dia kapasitasnya berapa ton? kurang dari 10 ton. Kurang 10 ton, berarti ya kalau diesel ya. Ya. Tapi ternyata ada mobil yang double fuso lewat sini, gerak semua aspalnya. Ya. Baik. Inilah, jadi yang minimal mari masyarakat ikut menjaga jalan kita
Kalau memang jalan itu hanya kapasitas 10 ton, Anda yang membawa kapasitas yang di atas 15 ton, 20 ton jangan lewat. Lebih baik lewatlah yang di jalur yang memang itu sudah mampu. Ya, karena kalau sudah rusak itu nggak simsalabim. Nggak bisa sejalan Ya, nunggu berapa tahun kemudian, berapa puluh tahun kemudian baru akan di. Tahu ya. Satu lagi itu. Kalau mau pengajuan jalan itu memangnya apakah ada waktu, Pak? Jatahnya 10 tahun baru diperbaiki atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Apa memang itu kalau sudah ready harus dibenerin apa memang harus dibenerkan oleh pemerintah itu? Ya kalau memang sudah Atau nunggu viral dulu. enggak, ya kalau memang sudah anggarannya sudah tersedia, hasil musyawarahnya melalui e-planning sudah masuk, ya karena kalau belum masuk dalam e-planning juga akan menjadi tarik menarik di musyawarah di kabupaten, ya jadi harus melalui tahapan-tahapan sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Dan intinya apabila jalan kita semua baik, masyarakatnya makmur, maju, sejahtera, Ya, ya, betul. Ya. perekonomiannya lancar, Lancar. meningkat. Itu kata kuncinya. Jadi transportasi atau infrastruktur baik, ini Ya. masyarakat dengan ekonomi yang lancar, insya Allah tidak jadi masalah. Tidak membuat masalah lagi gitu. Karena kemarin gini Pak, Ya. jadi ini kan banyak keluhan ya yang masuk ke Info Tanjung Pinang terutama kan. Jadi ketika ada razia kemarin itu ya ada masalah, kemudian tambah masalah baru lagi. Kenapa masalah barunya? Mobil-mobil yang takut dirazia itu melewati jalur kampung. Kampung dan hasilnya Ya hasilnya tentu hancur semua ya, jalan ikut kampung. hancur semua. Sini belum kelar, yang lainnya malah ikut Ya, hancur. ikut hancur ya. Nah Nah itu ini mestinya pemerintah harus paham Ya. juga. ya. Baik, untuk kegiatan seperti itu memang tujuannya apa ya? Untuk memberikan pertimbangan bahwa ke depan yang mau direncanakan itu seperti apa. Seperti apa. Makanya Betul. cross check dulu ke lapangan mobil atau yang melalui ini kendaraan seperti apa sih. Nah, sehingganya kalau ke depan jalan poros itu akan dibangun, sebelum dibangun atau sebelum action, sebaiknya pemerintah daerah atau rekanan yang mengambil pekerjaan itu ya mempersiapkan jalan alternatif yang layak. Ya, Itu. itu harusnya. Terima Termasuk kasih. Sebenarnya gini, apakah tidak ada kompensasi pada waktu saat pembangunan jalan tol? Kan terus banyak itu mobil-mobil Lalu lalang yang bawa muatan tambah berat. muatan berat itu, apakah tidak ada kompensasi? Kan itu kan juga termasuk salah satu ya menurut saya sih ya kalau dilihat dari kapasitas mobilnya itu salah satu penyumbang jalan rusak. Rusaknya jalan kita. Iya, penyumbang. Apakah tidak ada kontribusi dalam bagi perusahaan-perusahaan itu? Ya, karena sudah pernah diadakan musyawarah di tingkat kabupaten ya, terutama dari rekanan-rekanan yang mengerjakan pekerjaan jalan tol itu ya sudah diundang ke Pemda. Nah, namun demikian tidak semuanya itu yang bekerja tekanan langsung, ada yang subkon. Nah, Subkontraktor ya, subkontraktor Jadi, itulah yang kadang-kadang kita juga nggak tahu itu sebenarnya punya kontraktor apa punya subkon atau bukan pekerjaan jalan tol. Nah, kalau sudah mereka sudah ngelak bisa ya. Dan itu mereka bukan siapa-siapa, warga kita juga. Nah, itu. Oke, Ya. baik. Jadi itu. Nah Pak, ini agak melenceng sedikit Ya. saya tanyakan Pak. Terkait dengan jalan tol, gitu ya. Kan kita kan punya pintu tol ya, Lematang Pak. Ya. Sedangkan kita juga sebenarnya bisa nggak sih diajukan pintu tol yang baru, terutama untuk di daerah Sinarogan. Sinarogan untuk sebagai bisa nggak itu? Sepengetahuan Pak Seno aja deh. Ya. Ini kan kita di luar konteks ya. Ya. Bisa nggak kita mengajukan sebagai warga itu? Kalau Kalau kesana sini jauh, dibukakan itu dibukakan sebelah sini, bisa nggak kira-kira? Insya Allah suatu saat dengan beberapa macam pertimbangan itu Mesti bisa Pak. Atau ya? nunggu dimekarkan dulu? ya bisa jadi nunggu pemekaran atau mungkin Ya, gitu. ada apa ya akses baru yang harus dibuka. Jadi kan gitu. pemekaran kan kita 2 kabupaten. Saya rasa kalau emang di Senaroga itu ada gerbang tol akan lebih banyak kendaraan yang masuk ke situ dan Iya. tidak akan menghancurkan jalan
kabupaten yang sedang notabene Sebagai keluar alternatif. gedang, Ya. alternatif. Karena Ya. kamu lebih dekat kan ya. Mungkin kita mohon dengan Ya, Pak jasa marga ya. Bupati melalui Bupati ke pihak pengembang atau pengelola jalan tol. Oke, nanti kita perlunya bicara ngobrol lagi sama Pak Bupati nanti ya, Min ya. Iya, kita- Apa kita hubungi deh. Kapan-kapan kita Ya. ngobrol langsung dengan Ya. anak ya. Dan kita Oke. ucapkan selamat. Iya, Karena kan betul. kita secara langsung belum mengucapkan Belum selamat. selamat. Oke, Ya. terutama yang malam kemarin kami sudah minta bantuan Pak Bupati, Pak Nanang untuk menimbun jalan walaupun dengan batu, dan alhamdulillah kami yang sudah lewat sudah ada penimbunan jalan menggunakan batu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan setelah ditimbun akan ditindaklanjuti lagi untuk pengerasan. Betul. Dan juga terima kasih semua kepala desa Kepala yang desa sudah ikut berpartisipasi ikut pasti. berpartisipasi. Artinya ya kita tidak bisa lepas dari pemerintahan lah ya. Karena pemerintah juga bertanggung Oke. jawab dan juga kita semua ikut berpartisipasi sebagai warga masyarakat juga kita harus menjaga Betul. jalan kita supaya lebih awet dan sebagai mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang memang sekiranya lalu lalang tonasenya melebihi kapasitas mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Oh iya, saya tambahkan untuk kemarin ada tindak lanjut dari keviralan Mbak Jalan itu, Ungu Mbak Ungu. itu ada penggalian siring gajah itu masuk ke arah kebun PTP. Oh, sebelah mana Pak ya digali? Kok kayaknya saya nggak ngeliat ya. Memang alatnya langsung nggak kelihatan begitu dia udah Langsung masuk. hilang. Enggak, masuk ke tengah kebun ya. Oh gitu. Oh, Jadi langsung nanti nggak. diarahkan kemana di Ya. siringnya itu Pak? Biasanya kan memang banyak ya, Ada, drenasenya kurang ya? ada tengah kebun. Jadi apakah sepanjang jalur ini nanti? Termasuk Enggak. misalkan Jadi Pengkolan ini ya? untuk Hanya- pembuangan air yang dari sebelah barat gitu. Iya, Oh, itu kan ada nyudet bahasanya, ya, motong anu untuk. ada gorong-gorong yang kecil kesumbat itu loh kalau Terus dibuang. kalau misalkan irigasi itu Pak, itu tanggung jawab siapa Pak? Maksudnya gini, kan daerah Pengkolan yang viral itu kan sering banjir tuh Pak. Ada beberapa titik-titik yang jalan itu yang sering banjir. Nah, itu gimana untuk Iya. karena itu tidak ada kayaknya Iya, memang kurang ini irigasi juga. Bisa melalui Musrembang, melalui desa mengusulkan untuk normalisasi sungai. Nah, itu. Jadi ya mohon maaf seperti yang pernah terjadi di tempat kita dulu itu normalisasi sungai. Nah itu. Cuman ya alhamdulillah pindah ke Ke daerah daerah sebelah. Tanjung Harapan. Ya itu. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya. Seperti biasa, kita kalau habis bincang-bincang begini ada kuis sedikit. Kuis malam hari ini disponsori oleh Mbak Tati Suprapti, Ini kopi produk kopi Asli Lampung. Majari, asli Lampung ya. Majari mereknya. Dan harganya sangat murah Ini sekali. grosir tadi itu kita Ya. salah. Ini harga grosir tadi kita. Oh, ini grosir ya? Iya. Ini harga, oh ya, harga grosir satu paket ini beratnya berapa setengah ya? berapa? Ini Hanya 6.500 harga grosir. 200 gram. Oh, 200 gram ini 6.500, sedangkan yang kecil. 3.500 100 gram. Ini rasanya enak. Ini nanti kita coba, Pak. Ya, Habis ini kita coba. Dan malam hari ini sponsor memberikan 2 hadiah besar, 1 kilo nih kayaknya Min ya. Iya, kayaknya banyak ini. Iya nih, 1 kilo ini kayaknya. Ini nih, juga ya. ada nomornya bisa dihubungi apabila ingin memesan. Iya. Nah, buat keluarga dan sebagainya. Silakan Pak, tolong diambilkan Pak 2 pemenang. Oh, ini nanti dulu. Oh ya. Ini kopi bubuk 5 jari distributor Ranyu Bintang Tati Suprapti. Bisa Nomor hubungi telepon. nomor teleponnya, nomor HP ya. Ya. 0812 0812 71 71 12 12 79 79 67. 67. Oke. Ini hadiahnya. Ada 2. Ada 2. Dan kebetulan ini Ya. yang ikut kuis ribuan. Yang itu 130 apa 400 340-an. Tapi alhamdulillah yang betul hanya segini. Hanya di berapa puluh. Jadi Anda disalah di siapakah yang punya wewenang membangun jalan negara. Itu yang salah. Oke, Pak. Sudah ambil belum, Pak? Belum. Oh iya, ambil Pak. Ambil satu dulu pertama. Satu. Kemasan kecil. Kita akan undi yang kemasan kecil. Yaitu pemenangnya adalah, dibacakan Pak. Murti Ningsih Suparjo. Murti Ningsih Suparjo. Murti Ningsih Suparjo Bu Ning. Bu ya. Bu Ning. Oke. Bunda Ning. Ya, Murti Ningsih Suparjo yang pertama. Dapat kopi. Yang kecil, yang besar. Nah, sekarang yang Paket ini, besar, paket besar. Ini 1 kilo ini paket besar ini. Ya, 1 kilo. Jatuh kepada
Istanti, Istanti. Istanti. Selamat buat para pemenang, segera hubungi admin muda malam hari ini kalau bisa. kirim biodata, kemudian kopi bisa diambil mulai besok. Ya. Karena sudah ada di sini. Ngambilnya di Kopi di Tanjung. Kemana kita? Kemana kita di Tanjung Kopi. Mulai jam 11 sampai jam 11 10 malam. 10 malam 10 aja. malam. Tetapi sebelum mengambil di Ibu Tanjung di Tanjung Kopi, Anda datang ke TBKOM untuk mengambil rekomendasi surat keterangan. Jadi ngambilnya ke kami, Ya. Telekom, baru nanti setelah dapat baru ngambilnya di sini. Oke. Untuk mendata. Ya. Oke, Mit. Oke ya, Pak, tutup. sebelum ditutup mungkin ada Ada pesan atau ada mungkin kesimpulan lah, Ya. kesimpulan dari perbincangan kita. Ya. Oke. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memperbaiki jalan yang bersifat stimulan, dan semoga ke depan pembangunan, peningkatan jalan maupun pelebaran, peningkatan konstruksi dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Bahasa kami, ikan cepat, ikan gabus, Lebih makin cepat, cepat, lebih makin bagus. Semoga masyarakat tentram, aman, damai, Bapak Bupati sehat selalu, Amin. diberi umur panjang dan barokah. Amin. Intinya, jalan baik, masyarakat makmur. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan kita atau bincang-bincang santai kita malam hari ini menyangkut siapakah yang ibaratnya yang harus kita rawat jalannya sebagai warga masyarakat yang baik. Tentu kita ikut berpartisipasi dalam menjaga dan merawat jalan yang kita miliki. Terima kasih, mudah-mudahan perbincangan kita malam ini memberikan manfaat bagi kita dan mencerahkan sedikit lah ya, mencerahkan. Dan kita ketemu lagi minggu depan setiap hari Jumat, kuis setiap hari Jumat ya. Jadi ya setiap hari Jumat malam Sabtu maksudnya kan. Jadi kuis seminggu satu kali. Ditunggu terus dari mulai jam 7 sampai jam 8 dan bincang santainya setelah pengundiannya jam 8 sampai jam 9. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.